Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal Muhtaramun, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, jamaah Al-Ittihad yang sama kita hormati dan kita muliakan, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan yang sampai pada malam hari ini masih kita rasakan bersama, sehingga pada kesempatan malam ini kita masih dapat hadir di majelis ini dalam melaksanakan rutinitas kita setiap malam Jumat, bersama-sama bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan tak lupa kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil mahsyar nanti kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan patut kita bersyukur kepada Allah, di mana malam-malam begini kita masih menyempatkan waktu, meluangkan waktu, tenaga untuk melatih diri, taqarruban ilallah, berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, senantiasa melaksanakan dzikir, melaksanakan dan menjalankan amal soleh yang setiap malam Jumatnya tak bosan-bosan kita amalkan bersama, kita laksanakan bersama. Karena kalau kita tinjau dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin apakah kita ini termasuk golongannya ataupun tidak, di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda demikian, sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa alal khams. Kata Rasulullah,
akan datang suatu masa di mana umatku itu akan mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Berapa, Pak? Cinta 5 hal, tapi lupa dengan 5 hal. Cinta 5 perkara dan lupa dengan 5 perkara. Apakah kita ini termasuk umat yang masih cinta 5 hal atau justru yang lupa dengan 5 hal? Mari kita simak bersama, Pak. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 hal tersebut yang pertama adalah yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Akan datang suatu masa di mana umatku itu akan selalu cinta dengan dunia, tapi lupa dengan akhirah. Kalau sudah senang dengan dunia itu, kepati-pati, Pak. Ya, enggak peduli waktunya sholat, enggak peduli waktunya ibadah, saking gandrungnya dengan dunia, saking cintanya dengan dunia, maka itu semua ditinggalkan. Insya Allah kayaknya kalau di hal yang pertama ini kita tidak termasuk. Amin. Tidak termasuk orang yang cinta dunia, lupa dengan akhirat. Kita juga biasa-biasa aja. Ya, cinta dunia ya biasa-biasa. Waktunya ibadah. Betul, Pak ya? Waktunya sholat. Betul ya? Nggak tahu nanti kalau selanjutnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yuhibbunal hayah wa yansaunal maut. Cinta dengan kehidupan tapi lupa dengan kematian. Kalau senang dengan kehidupan, baik kehidupan itu kehidupannya istri, kehidupannya anak, ya, ataupun kehidupannya hewan, yang penting yang berbangsa hidup, ya, itu sangat luar biasa. Ya. Kita perjuangkan hidup kita karena memperjuangkan istri yang hidup. Kita perjuangkan umur kita, tenaga kita, waktu kita untuk memperjuangkan anak yang hidup. Anak hidup enggak? Istri hidup enggak? Perjuangan kita, kesenangan kita terhadap istri, terhadap anak, terhadap apa? Kalau bangsa hewan-hewan itu apa? Hayawan ya. Rojo koyo kalau orang Jawa bilang. Ya kan? Itu sangat luar biasa. Tapi wayang saunal maut, lupa dengan kematian. Saking lupanya dengan kematian, maka ketika kita ditinggalkan oleh istri kita, cari lagi. Kemana mencarinya? Jordan aja nggak dapat. Saking cintanya tentang kehidupan, cinta terhadap anak kita, kadang sampai lupa kematian. Bahwa suatu saat orang yang kita cintai tersebut akan meninggalkan kita. Kalau enggak kita yang meninggalkan, justru mereka yang akan meninggalkan kita. Begitu kita ditinggalkan, gulung kuming kita, kelabaan kita, apalagi ya, kemut-kemut kepala kita, ya, karena di waktu mencintai istri, mencintai anak kita, mencintai hayawan-hayawan kita, itu sangat berlebihan. Saking lebihnya sampai lupa kematian, bahwa semua yang bernyawa itu suatu saat nanti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, setiap sesuatu yang bernyawa di atas muka bumi ini, maka suatu saat nanti akan mati. Ini juga termasuk kita tidak golongan daripada perkara yang kedua tadi. Cinta
kehidupan, juga cinta kematian. Ingat bahwa suatu saat kita akan mati. Maka bentuk daripada ingat kita dengan kematian, setiap malam Jumat kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Nanti bisa kita raba-raba sendiri. Kita termasuk bagian hal yang keberapa ini. Yang ketiga kata Kanjeng Nabi adalah yuhibbunal kusur wa yansawunal kubur. Akan datang suatu masa di mana umatku itu akan selalu senang dan cinta, juga gandrung dengan bangunan-bangunan yang megah. Akan tetapi mereka lupa tentang bangunan yang tidak kurang daripada tidak lebih daripada 3 meter, yaitu bangunan alam kubur. Masya Allah, kalau nyari duit itu supaya bagaimana bisa bangun rumah tingkat 2, 3, 4 dan seterusnya, itu siang malam ya, nggak peduli saudara, kawan, teman, nggak digubris, sampai berusaha untuk mendapatkan duit itu, ya, nggak peduli itu halal ataupun haram, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, jilat bawah. Bermacam-macam. Saking senengnya pengen punya rumah yang mewah, ya, bangunan yang megah. Mereka tidak sadar bahwa suatu saat nanti akan ditempatkan dia dalam bangunan yang tidak lebih daripada 3 meter. Ini juga nggak tahu apakah kita termasuk di dalam hal tersebut atau tidak. Tapi kayaknya juga tidak, ya. Insya Allah, karena nyatanya walaupun sesibuk apapun kita kerja, ya, dari pagi sampai sore, kadang juga lembur juga, tapi juga masih ingat ngaji. Ya, mudah-mudahan aja ya kita senang dengan bangunan yang megah, juga senang dengan bangunan yang tidak lebih daripada 3 meter, yakni bangunan alam kubur. Yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Kanjeng Nabi, akan datang suatu masa di mana umatku akan yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Akan cinta dengan harta benda. Akan tetapi mereka lupa bagaimana besok mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak peduli tadi yang saya sampaikan, itu haram, riba, syubhat. Allah kata Mas Ali, gimana Pak Yai? Mau nyari yang halal, nyari yang haram aja susah. Udah yang penting jadi duit lah Pak Yai. Yang penting jadi duit diembat. Wal kodwal yang penting halal. Bukan seperti itu ya. Walaupun toh itu aspal. Gak masalah ya, gak masalah. Ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumpuk-numpuk harta benda sampai mereka itu lupa bagaimana besok mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya dengan harta benda, cintanya dengan kedudukan, cintanya dengan pangkat dan jabatan, sampai mereka lupa bahwa harta benda tersebut yang didapatkan besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai lupa bagaimana zakatinya, ya kan? Jadi udah zakat belum? Belum nyampe lah ya. Belum nyampe. Yang sudah nyampe, Mas Ali udah nyampe belum? Apa yang mau dizakatin Pak Yai katanya? Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan yang Nabi, akan datang suatu masa di mana umatku nanti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan harta benda
tapi mereka lupa bagaimana nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih ingat bagaimana mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, tentunya kita yang diberikan rezeki lebih oleh Allah akan ditasarufkan sesuai dengan perintah Allah. Waktunya zakat, zakat. Ya. Kalau ada lebih, sedekah. Kalau ada lebih sedikit, infak. Ada lebih lagi, beramal dan seterusnya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Katakan dengan Nabi, sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khalqi wa yang saunal khaliq. Akan datang suatu masa di mana umatku akan selalu cinta dengan makhluk-makhluk Allah. Saking cintanya itu berlebih. Jadi yang saya sampaikan, bisa juga makhluk-makhluk Allah itu berupa istri kita, berupa anak kita, berupa apa namanya, burung apa? Burung beo. Kan ada tuh orang yang gemar dengan permainan burung, ya kan? Oh, itu sampai berlebihan. Ya. Apalagi kalau burung apa yang diadu itu, Pak? Ada burung dara ya? Murai. Oh, itu nggak peduli itu masuk sholat duhur, masuk sholat asar, nggak peduli. Ya kan? Itu saking senangnya dengan makhluk-makhluk Allah. Ya. Burung yang bisa mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu harganya berapa? Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, betul nggak Pak? Burung apa namanya itu? Oh, itu berapa saja dibeli, Pak. Ya. Kadang dihalang-halangin oleh istrinya, oh nggak peduli, namanya seneng. Ya, seneng. Dikorbankan untuk kesenangannya, dengan kesenangan terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka lupa terhadap zat yang membuat makhluk, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Duhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Sama dengan kesenangan kita terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, untuk memberi nafkah kepadanya. Sampai kita abaikan waktunya duhur nggak duhuran, waktunya asar nggak asaran, waktunya maghrib blablas saja terus. Kalau ditanya, oh ini juga sama-sama ibadah Pak, ini untuk tanggung jawab istri dan anak. Dalilnya seperti itu, betul nggak Pak? Itu yuhibbunal khalqi wa yang saunal khaliq, cinta terhadap makhluk-makhluk Allah, tapi sampai lupa terhadap zat yang membuat makhluk tersebut. Nauzubillah, semua nauzubillah min dzalik. Nah, mungkin kita bagian yang terakhir itu barangkali Pak. Ada enggak? Ada enggak? Insya Allah ada lah. Insya Allah ada. Tes saja nanti kalau pas sibuk lagi kerja. Ya, dites saja nanti. Kira-kira duhur prai enggak? Asar prai enggak? Maghrib berhenti enggak? Apalagi Mas Heru itu, kalau ada motor rusak 3 biji di situ, wah, blablas angin itu terus. Sholat masih nanti bisa dikodo Pak Yai ini. Apalagi Pak Rekan katanya, kalau sudah ada pasien yang satu gigi 3, yang satu giginya 5 lepas, oh nggak peduli duhur asar. Bukan masalah pondoknya, kita kan udah makrifat Pak Yai. Sholat cukup ingat gitu aja udah jadi sholat Pak Yai, masya Allah. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita ya tergolong daripada umat Rasulullah yang cinta atau ingat kepada Allah, ingat kematian, ingat bagaimana kita mempertanggungjawabkan harta dan benda kita nanti di hadapan Allah. Nah, kemudian selalu ingat kubur, ya, dan selalu ingat akhirat. Jangan sampai kita lupa mati
lupa bagaimana kita mempertanggungjawabkan amal ibadah kita ataupun harta benda kita, lupa dengan bangunan-bangunan yang tidak lebih dari 3 meter, yaitu bangunan kubur, kemudian lupa dengan Allah, ya. Kemudian lupa bagaimana apa Pak? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan duniawiyah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita, sehingga semakin hari semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.